Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, pertama-tama video ini kita mulai dari video dari Profesor Ikrar Nussabakti yang menyebut bahwa sejak ada pemberitaan OCCRP itu nama Jokowi, pamor Jokowi makin runtuh, makin anjlok, kata profesor tukang nyinyir ini, khususnya nyinyirin Pak Jokowi. Lah kok bisa gitu Pak Prof? Ini loh, selama libur Nataru, kediaman Pak Jokowi di Solo itu diserbu wisatawan. Bahkan ya, dengerin Pak Prof, itu perharinya mencapai 1.000 orang. Lah apakah ini disebut pamornya runtuh? Yang runtuh apanya? Itu kan menurut pembenci saja. Itu kan menurut Anda saja yang membenci Jokowi. Dan pernyataan dari Ikrar Nussabakti tersebut ditanggapi oleh banyak orang. Mulai dari netizen, Bang Ade Darmando, dan seterusnya. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama video berikut ini. Sejak suatu lembaga yang bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project melakukan yang disebut dengan investigative journalism dan memasukkan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sebagai salah satu nominasi di dalam proyek tersebut, ya, sebagai seorang tokoh yang dikatakan sangat korup, ya, dan juga sejajar dengan beberapa tokoh lain yang berasal dari Afrika dan juga dari Asia Selatan dan juga dari Timur Tengah, ya. Nama Presiden Jokowi itu benar-benar terjun bebas sampai ke titik nadir. Citranya benar-benar terpuruk. And with the onset of the new year, you must have come across various listicles reflecting on the goods and bads of the past year. One such list was also published on World Leaders to rank the most corrupt one in the year of 2024. Two African leaders have made it to the top 3 on the list of the most corrupt leaders of 2024. The two are Kenyan President William Ruto and Nigerian President Bola Tinubu. The world leaders were ranked by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP, a global network of investigative journalists that specializes in organized crime and corruption. Ruto and Tinubu were the finalists for the OCCRP's Person of the Year Award. Top ranked, that is the most corrupt leaders title, was given to former Syrian President Bashar al-Assad. Dan Kenya's William Jokowi tidak ada Ruto was di placed dalamnya ya. second, and Nigeria's Bola Tinubu was secured the 3rd spot. Tuh kan, bahkan di media asing pun nggak ada nama Jokowi gitu. Artinya apa? Ini kan yang heboh ini di negara kita sendiri, dihebohkan oleh media-media yang nggak bertanggung jawab tersebut gitu loh. Digoreng lagi oleh pembenci Pak Jokowi. Bahkan di media luar nggak menyebut tuh Jokowi. Tadi buktinya. Lah kenapa media-media di Indonesia yang membenci Jokowi itu masih saja menggoreng hal tersebut gitu loh. Kan aneh gitu loh ya. Gua rela dikatain ternak Jokowi, gua rela dikatain buzzer Jokowi, gua rela dikatain kecebong demi membela orang baik kayak Pak Jokowi. Dari kemarin ya, media-media kontroversial kayak Tempo, kayak pokoknya yang nggak suka sama Jokowi itu dari dulu ya. Udah ini lagi nge-framing ini berita-berita tentang Jokowi masuk finalis pejabat yang terkorup berdasarkan OCCRP. Habis itu ekspresi para pembenci-pembencinya itu, para narasumber-narasumber sampah
Seolah-olah OCCRP ini adalah lembaga resmi yang punya kewenangan untuk menentukan daftar-daftar pejabat terkorup di dunia, negara-negara terkorup di dunia. Makanya masyarakat Indonesia kudu pintar-pintar. Kalau nggak pintar ya percaya-percaya aja lu, ya kan? Apa itu OCCRP itu? Organized Crime and Corruption Reporting Project. Reporting Project. Yang artinya yang mengendalikan adalah media. Jadi lembaga atau organisasi ini itu memang melakukan penelitian, tapi penelitiannya itu sumber-sumber datanya itu dari data-data bocor yang benar aja nggak tahu benar atau enggak, Dan bisa aja data-data yang bocor dari setiap negara ini adalah data-data yang memang dibuat-buat sama orang yang memang pengen menghancurkan satu orang, 2 orang, organisasi, presiden, partai, kayak ngono, ngerti Anda? Dan macam-macam kayak gini tuh tidak akan pernah mungkin mau mengambil narasumber langsung dari pemerintahnya yang sedang menjabat langsung, ya kan? Nggak akan mungkin juga mengambil data-data resmi, enggak say. Pasti yang selalu kontra-kontra yang dia ambil. Makanya, lo kalau nggak belajar media, lu kemakan. Untung aja yang lu gituin itu adalah Pak Jokowi. Orang yang udah difitnah menjadi PKI, komunis, anti-Islam, ijazah palsu, ibunya lu bilang bukan ibu kandung. Lu kata-katain kerajaan, dinasti, apa segala macam. Pokoknya fitnahan itu komplit deh. Untung aja Pak Jokowi yang lu gituin, Dan ini, orang yang memframing isu ini adalah orang-orang yang sama yang udah bikin isu-isu juga itu, Mereka ini tahu wataknya Pak Jokowi, bakal diam aja. Ya coba Pak Prabowo lu gituin. Berani loh. Kenapa sekarang melibatkan OCCRP? Ya gampang aja sih mau melibatkan organisasi apa aja, tergantung proyek, ya kan? OCCRP ini kan RP-nya itu reporting project, Yang megang ini adalah yang media-media, jadi organisasi media. Ngerti? Gua mah yakin Pak Jokowi nggak bakal bales, Pak Jokowi nggak bakal nanggapin gimana-gimana, karena dia juga udah tahu dia juga udah tahu, orang-orang yang di belakangnya siapa, orang-orang yang mencoba selalu memframing berita-berita atau isu-isu buruk tentang dia, tahu dia, paham dia mah begini aja paling, kamu menabur, kamu juga nanti yang menuai, termasuk si koni itu. Karena saya orang komunikasi, artinya orang ilmu sosial, kewajiban saya adalah cek. Karena kan gini, kalau yang ngomong adalah, taruhlah dia sebut sebuah organisasi Indonesia, organisasi apalah gitu ya, whatever gitu ya, dibilang mereka menemukan bahwa Rocky Gerung bikin survei dan ternyata si Jokowi korup. Kita bisa ketawa kan, ya itu kan dia nggak punya pengetahuan kan. Tapi kalau OCCRP ini betul-betul sebuah lembaga yang kita hormati gitu. Saya kan dosen komunikasi ya. Jadi kita tahu tuh nama yang memang salah satu yang terkemuka di dunia ini. Kalau sampai mereka yang bikin kesimpulan itu, kayak ini sama aja dengan kalau Freedom House yang bilang gitu loh. Tiba-tiba Freedom House bilang, itu kan buat kita, aduh gitu kan. Nah, jadi saya carilah informasinya. Cara termudah untuk mencari informasinya adalah ke website. Saya buka. Dari pertama kali klik nggak ada, kedua klik nggak ada, nama Jokowi disebut pun nggak ada gitu ya. Ketemunya di sebuah kolom kecil gitu loh, di kali kesekian ada sebuah kolom kecil. Disitulah saya temukan bahwa enggak, Jokowi itu bukanlah nama yang menurut penelitiannya si OCCRP adalah korup, tidak korup. Mereka bilang kita mengundang para publik, readers, jurnalis, para expert untuk mengirimkan nama yang mereka anggap paling korup di negaranya masing-masing. Ya, ini adalah daftar dari, memang dia menggunakan istilahnya itu finalis. Udah kayak perlombaan kan? Finalisnya ada 5 yang tadi Anda bilang. Di situ ada Jokowi. Nah, yang menarik di finalis itu Bang, nomor 5 itu bisnismen malah. Malah India. Jadi aneh gitu. Iya. Oke lah, terus. Tapi ya buat saya mau India mau India, Bangladesh, Kenya, Indonesia. Nggak, maksud saya bukan presiden gitu loh. Bukan presiden. Bisnismen. Iya, gitu. memang leaders kan. Oke, ya.
untuk menentukan Hmm. apa sih person of the year-nya Ya, gitu ya, ya. ya. Jadi saya merasa bahwa oh gitu. Karena itulah saya mulai bikin semacam apa sih ke sejumlah temen jangan kaget ya kalau ini dibilang begini, ini sebenarnya salah bla bla bla. Tapi yang saya nggak sangka Andi adalah itu kayak meledak sampai hari ini. Ya, masih. Ya, bahkan ada pernyataan tegas dari ketua umumnya Partai Umat kan, bikin video khusus. Dan yang ngebela Jokowi itu satu-satunya partai itu adalah Andi Budiman. Betul. Pas saya baca, alhamdulillah masih ada orang waras. Kalau yang lain tuh kan ya biar gimana pun ya orang-orang sakit pemerintah. hati. Apa? Orang-orang sakit hati. Oh, yang menyerangnya, iya. Betul. Iya. Dan Anda menyebut itu kan. Tapi kira-kira gitu pengantarnya. Saya bilang bahwa kenapa saya bikin video itu karena gila ya. Bayangin ini civil society yang isinya adalah bukan orang-orang biasa-biasa aja, bukan para petani atau di event students gitu. Enggak, ini orang-orang terkenal, terkemuka yang kita sebut Langsung melahap begitu saja melahap informasi dari media mengenai bahwa kesannya OJCRP lah yang Betul, menobatkan Jokowi sebagai betul. presiden korup. gitu betul. Dan satu hal lagi, media massanya juga begitu. ya. Iya, Iya, betul, Ini betul. Serem Setuju. kan? setuju. Media massanya juga begitu. Lo nggak baca ya, lo Nggak riset gitu ya. ya itu jadi pertanyaan saya Ngecek di webnya lah gitu. Iya. Iya. Jadi itu Jadi ada kemungkinan satu emang bodoh aja. ya itu malas. Malas. Kedua malas. Ya. Bodoh malas kan dua hal ya. Ini malas buka gitu nyarinya. Kan kalau saya saking passion banget dong. Saya harus tahu dong apakah presiden saya ini adalah presiden yang korup atau bukan. Siapa nih yang jadi orang yang menulis menyatakan menyebarkan ini? Satu adalah bodoh. Oh iya. Kan bisa aja nggak bisa Iya. bahasa Inggris Iya. Bi. Betul, Iya. betul. Cuma ada nama Iya. Jokowi ya. Iya. Nomor 2 Malas. Malas. Ketiga jahat. Jahat. Iya. Ya. Ya. Tahu Memang dia frame- baca, iya, dia memang udah di ngerti. Iya. Tapi menyebarkan framing jahat Iya. tentang Jokowi gitu. makanya Jadi, kalau itu buat saya sih harus Iya. kita suarakan. ya betul. Jokowi finalis pemimpin terkorup di dunia. Ternyata hebat, mantap, luar biasa pokoknya ya untuk Pak Jokowi atas kesabarannya, atas tidak pendendamnya. Bapak sangat luar biasa, Pak. Bukan hanya serangan, fitnah, bertubi-tubi diarahkan ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi juga sudah bukan Presiden Republik Indonesia, tapi hanya mantan. Mulai diserang oleh masyarakat nasi bungkus, mahasewa, terus orang-orang yang ngakunya propecor ya kan, diserang, bahkan keluarganya juga, terus diserang oleh media ecek-ecek, media komplo ya kan. Terus sekarang OCCR juga media internasional menyerang Pak Jokowi, menentukan bahwa Pak Jokowi adalah termasuk pemimpin terkorup di dunia. Aduh, sekelas OCCR pun asal berstatement tanpa memiliki data-data yang valid. Ya, akhirnya merusak kredibilitas sendiri. Oke, OCCR juga pernah menumbangkan beberapa pemimpin di dunia karena berita yang dia keluarkan. Tapi kali ini ketika memfitnah, menjatuhkan mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi, akhirnya runtuh sendiri OCCR.